gue mau nih terjun ke dunia ini nih, mau deh. Kita tuh nggak benar-benar bersama membangun ini menjadi membentuk peradaban baru ya. Bukankah yang salah satu hal yang bisa membawa sebuah kota atau sebuah tempat itu melejit dan dikenal itu salah satunya adalah kesenian. Tapi pun, Ya pun. kita kali ini akan berbincang seputar film dan perkembangannya yang ada di Provinsi Lampung. Saya kaget juga narasumbernya. Sesama alumni. Kita punya riwayat masalah Panjang ya. aibnya sih. Ayo, Tapi alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat setelah sekian Amin. lama kita memulai karir. Karir bukan sih itu? Karir kali ya Mbak ya? Karir ya. Akhirnya sekarang jadi profesi kan? Iya. Ya. Enak ya Mbak, jadi passion itu jadi Iya, jadi bisa hidup gitu waktu ya. itu era 90-an. 90-an ya. Kita sama-sama bertarung. Enggak dong, beda Enggak angkatan dong, ini. kita beda angkatan Mbak Novi. Tapi enggak beda angkatan. Beda dong. Tapi kita sempat disebut-sebut sebagai juara baca puisi, juara baca cerpen di era masing-masing. Di ya? era masing-masing. Oke. Aku SMP Mbak Novi itu sudah Udah jungkir balik di panggung. balik di panggung ya. Terus ku SMA Mbak Novi udah masih jungkir balik di panggung Masih, ya. sampai sekarang masih kan? Meniti karir di situ kan. Iya. Itu namanya passion kali ya kalau udah passion gitu gitu ya. ya. Dan memang nggak bisa pindah sih ya itulah. Nggak bisa pindah ke lain Nggak hati. bisa. weh, itulah. Paling ya dari situ akhirnya sempat diajak beberapa kali main film. Nah, artinya dari teater puisi itu ternyata bisa merambah kemana-mana dunia seni yang Bener lain. banget. Seperti halnya Iin ya. Ini adalah Iin dulu sih namanya saya taunya Iin Mutmainah. Sebenarnya namaku itu dikasih bokap itu Iin Mutmainah Zakaria Alidin. Iin Oh, Mutmainah Zal gitu kan. Iin Mutmainah Zakaria Zakaria. Alidin tuh Iin Alidin. Mutmainah Zal gitu kan. Jadi Bapak itu kan Zakaria Alidin. Pernah dipakai Iin Mutmainah, sekarang pakainya Iin Zakaria. Ya, itu jadi- Besok-besok Iin Alidin nggak? Enggak. Nanti gue dirubah jadi Aladin. Dan kapasitas Iin saat ini dalam perbincangan kita dalam Lampung mencatat di Selusur Budaya adalah sebagai penulis dan produser film. Iya kali ya. Iya ya. Iya. Tapi Lagi belajar ke situ. tetap tidak meninggalkan yang tadi kita obrolin ya? Enggak, tetap sih. Tetap ya? Tetap. Sejak kapan In beralih ke film? Aku sebenarnya kan di awal-awal tahun 2000-an ya. Di awal 2000-an itu setelah mendirikan komunitas dongeng itu ternyata hasrat untuk di panggung itu masih menggebu-gebu kan. Masih membara ya? Masih membara. Nah, sebenarnya aku ngelihat beberapa teman yang tadinya di teater itu mulai beralih ke film. Ya, oke. Ada Dede di situ, ada Ulung. Teman terus saya juga ada itu. Irwan. Iya, kawan-kawan kita itulah kan. Yang barengan, latihan di panggung bareng, pulang bareng karena nggak ada ongkos kan, jalan kaki bareng, terus kemah bareng gitu. Iya. Dan mereka mulai merambah ke dunia film. Nah, aku melihat wah ini Kok asik bisa kena racun juga ya? kena racun itu gitu. Terus aku punya temen Aji sebenarnya beda angkatannya jauh lah dari aku tuh, angkatannya agak beda. Dan Aji membuat banyak masa itu dia sudah mulai coba-coba ya untuk membuat film. Beberapa filmnya di awal itu bagus-bagus ya aku tonton tuh. Wah mau deh Ji, gue ikutan nih, mau belajarin sih gitu kan, belajarin film yang benar dan film yang benar itu kayak mana sih gitu. Nah, di tahun 2013, 2014 pertama kali itu 2013-an ya. Aku di salah satu stasiun televisi kan sudah kayak model Mbak Novi juga ya, udah jadi sering jadi hostnya atau jadi Punya pengisi program di situ, sendiri ya? punya program sendiri gitu. Mulai diajakin deh sama abang-abang senior tuh, yuk kita bikin, lu jadi ini ya kan, lu kan orang teater nih, pasti lu bisa peranin ini nih. Beberapa kali bersama mereka, terus kemudian aku main di film pendek pertama itu judulnya Perempuan di Seberang Meja sama Ade Suryani. Dan Itu karya siapa tuh? itu sutradaranya Ade, kemudian Ade Suryani, ada anak Dakocan juga, itu dia memang hobi masa kuliahnya itu dia memang hobi membuat film gitu barengan Aji juga iya gitu. Nah, film pertama itu aku jadi perempuan yang notabene suaminya itu selingkuh gitu, dan aku bertemu dengan selingkuhan suaminya. Oh gitu. Judulnya Perempuan di Seberang Meja, itu tahun 2000. Itu film pertama ya? Deh.
Film indie pertamaku ya. Oke. Bareng. Tapi setelah itu jadi nyandu main film. Nyandunya itu bukan nyandu sih sebenarnya. Karena di festival film Dharma Jaya aku menang jadi pemeran pendukung perempuan terbaik. Waktu itu di film itu ya, di film itu aku juga nggak nonton malam anugerahnya. Gitu. Tiba-tiba dikasih tahu, Ternyata "Mbak, lu dapat." menang, Mbak, lu dapet." Hah? Emang gue didaftarin? Gitu. Iya gitu filmnya. Tapi film kita nggak menang, tapi kau adalah pemeran pendukung perempuan Oke. terbaik. Oh ya udah, oke deh. Asik juga ya main film Tapi kan seriusan Iin gitu ya. sebelum di film memang lebih aktif di Dakocan kan, komunitas dongeng Iya, itu betul. kan. Aku mendirikan komunitas dongeng itu kan di 2002. Nah, film sendiri sudah mulai aku gelutin itu di 2013, 2014. Oke. Jadi jauh ya, Iya sih. jauh gitu. Tapi kira-kira ini nggak In, punya tantangan sendiri nggak sih? Walaupun sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kalau ketika kita anak teater tiba-tiba disuruh main film. Nah, ini sebenarnya tinggal bicara soal bagaimana sudut pandang ya. Di teater penonton itu kan berjarak jauh dengan kita. Kita ada namanya panggung, Iya. jarak dengan penonton dan ada penonton di situ. Acting yang kita lakukan di teater memang harus sedikit dalam tanda kutip dilebihkan Iya. supaya bisa terlihat oleh penonton yang jauh Iya, di. betul. Sementara kalau di film kamera adalah mata penonton. Iya. Jadi kau Sedetil atap apapun bisa dapat. betul sekali, Mbak. Nah, itu yang bikin pertama kali aku tuh agak kesulitan ya. Mbak lu terlalu Oh iya. karakter lu Iya, terlalu iya. ini Mbak, terlalu Iya, dominan. Betul, betul. Perasaan gue cuman gitu doang deh gitu. Oh gitu, gimana coba gue lihat di kameranya deh. Oh iya juga ya. Ekspresi gitu Iya, ya. terlalu ekspresionis Mbak. Oke. Kurangin. Wah, itu mengikis hal-hal yang Sama kayak ini gitu. juga mungkin dialog ya. Kalau dialognya sih nggak begitu beda ya Mbak Novi ya. Cara bagaimana kita berdialog kan itu adalah cernaan si aktor terhadap naskah yang mau kita bawain gitu ya. Pemaknaan kita terhadap karakter yang untuk kita mainkan itu. Vokal juga. Kalau di teater kan kita mesti teriak-teriak. bukan berteriak apa mungkin maksudnya lebih besar gitu. Iya. Tapi sebenarnya proyeksi ya. Kita bicara soal proyeksi. Di teater juga kan kalau orang bicara itu lu kurang teriak, sebenarnya sih bukan teriak, maksudnya itu memproyeksikan vokalmu itu akan sampai di penonton di paling ujung. Iya kan kayak itu kan gitu. kalau teater kan gitu ya. Iya, Pokoknya begitu. gimana caranya suara Harus sampai di penonton paling belakang. Itu namanya proyeksi. Tapi kalau di film toh proyeksi kita adalah kamera itu gitu. Sehingga ketika berbisik pun karena kita bantuan ada mic, ada apa gitu, tetap aja kedengeran gitu. Iya. Terus mulai kan pernah ikut juga di festival film gitunya. Itu film-film yang lebih Iin sukain itu yang berlatar belakang apa dan ceritanya tentang apa yang lebih seneng diangkat? Aku cerita sedikit nih garapan film bersama teman-teman. Tahun 2014 atau 2015 ya Cak kita? 2015 tuh ya. Aji, aku, Reza, Danar, dan kawan-kawan di Siva Film dan Dakocan itu kami tuh buat semacam pengajuan jari funding lah untuk membiayai film yang mau kami bikin. Oke. Waktu itu kita ikut kompetisi XX1 Short Film Festival. XXI ya, tahun 2015 ya. Masuk di 10 besar se-Indonesia tuh kita masuk. Banyak 10 pesertanya? Besar. Banyak. Lumayan yang ngirim itu puluhan ya, puluhan, lebih mungkin ratusan. Yang tapi terus tersaring menjadi 10 besar dan kami masuk di film itu, kami masuk di 10 besar. Kemudian Reza dan Aji pitching ke Jakarta, ngobrolin bla bla bla, kami nggak lolos. Tidak lolos menjadi, kan itu tiga besar yang dibiayai. Kami nggak lolos, apalah boleh buat ya. Akhirnya kami tetap memproduksi film itu dengan biaya cuma 6.500.000. Patungan nggak? Waktu itu kebetulan Aji punya duit. Kita patungan dengan Aji dengan menyumbangkan segala hasrat dan keinginan kita untuk membuat film itu menjadi nyata gitu. Semangat itu. Dan jadilah film Agus dan Agus. Alhamdulillahnya film itu malah melangkah ke Hanoi International Film Festival sebagai waktu itu satu-satunya film pendek dari Indonesia yang ikut kompetisi itu. Tahun 2016. Sempat ramai juga. Ya, di luar kompetisi, di luar festival yang ada di Indonesia ya. Jadi film itu beredar memang, beberapa memenangkan
kayak Bakri Award, lupa lah kok apa Bakri, Universitas Bakri gitu, kita menang tuh juara 1 gitu. Terus sebagai film di adat ya, itu bernuansa adat gitu, di Aceh, di Papua itu kita juga masuk tuh di dalam nominasi pemenangnya gitu. Oke. Terus gini In, perkembangan film di Lampung ya ini ya. Kalau menurut Iin tuh sebenarnya cukup bagus nggak sih? Seberapa banyak, seberapa besar minat anak Lampung atau orang Lampung untuk mereka memproduksi film? Kalau yang ku amati sih ya, dari masanya Dede, Ulung dan teman-teman, Mas Pram dulu ya, Mas Pram almarhum dulu kan, Mas Pram lebih dulu tuh, zamanan Mas Pram. Tapi kan kita itu terbelenggu dengan yang namanya teknologi yang belum maju ya. HP aja kita nggak punya masa itu kan. HP yang segede-gede gaban buat nimpuk anjing itu kan biasanya yang ada di kita. Dan nggak ada smartphone waktu itu ya. Sehingga informasi segala macam itu kan kita ketinggalan banget. Kalau kita nggak langganan majalah film, nggak langganan majalah seni, kita nggak tahu kita nggak tahu perkembangan itu sejauh apa. Dan dulu kan masih nontonnya di bioskop. Bener, nontonnya di bioskop banget. Dan mau dapat film bagus tuh susah banget kan. Sampai kemudian DVD mulai ada kan, dari piringan hitam ke DVD. Nah itu aku ngalamin tuh. Akhirnya berburu DVD itu untuk nonton film bagus. Untuk nonton film bagus, ketika memutuskan di tahun 2014, oke deh, gue mau nih terjun ke dunia ini nih, mau deh mengasah apa yang gue bisa. Gue aktor, ya udah gue di keaktoran dulu. Kayak belajar itu dulu. Dari mana gue akan belajar keaktoran tentang film? Nggak ada guru nih kok. Ya udah gue cari film-film yang bagus. Gue nonton Tom Hanks, gimana ininya, gimana aktingnya dia, gimana. Sampai akhirnya menemukan, ramuannya tuh gini toh. Dapat gitu. Nah teman-teman pun, artinya kawan-kawan komunitas tuh di tempatnya masing-masing tuh ternyata juga punya pergerakan. Punya pergerakan. Pelan tapi pasti. Seiring dengan majunya teknologi dan semua informasi sudah tanpa batas, akhirnya itu menjamur lah. Aku bilang harus bilang ya, menjamur komunitas film di Lampung. Untuk saat ini. Kita belum bicara soal kualitas ya. Tapi peminatnya banyak. Komunitas itu lebih itu dari 20. Itu termasuk dari ini nih. Sekarang kan kalau sekolah kejuruan itu kan mereka ada kan? Ada jurusan ada multimedia. Nggak tahu, aku dengar SMK 5 sudah ada belum sih jurusan film, udah ada diwujudin ya? Belum ya. Tapi ada rencana mereka kan mau bikin tapi itu. Setidaknya gini, seperti yang disebut tadi SMK 5 itu mereka sering sekali menjuarai festival film pelajar ya. Walaupun se-Indonesia bahkan. Dan teman-teman dari SMK di Gading Rejo gitu kan, terus di Pesawaran, di mana-mana itu juga SMK yang punya multimedia itu, anak SMK 8 juga mereka tuh bergegas loh sekarang tuh. Jadi kita harus punya film nih gitu, mengaplikasikan kemampuan atau skill yang mereka asah di multimedia itu menjadi media film kayak gitu. Terus gini In, sebenarnya nih kalau menurut In pribadi kan, kalau In tuh basicnya sudah nggak usah ngapa-ngapain jadi aktor atau aktrisnya udah siap dari basic sebagai pemain teater di masanya dulu gitu kan. Sebenarnya kalau untuk orang terjun di dunia film, baik dia sebagai aktornya atau sebagai pekerja di film itu, syarat yang wajib untuk dipunyai itu apa? Yang pertama kan kita harus tahu dulu kemampuanmu apa. Nggak cukup hanya dengan suka gitu kan? Iya, nggak cukup dengan itu doang gitu kan. Gue demen nih pengen masuk nyemplung terus, gue ngapain gitu kan. Tapi harus punya kemampuan lah, harus mengasah kemampuan diri dia di situ. Pertama misalnya, menjadi seorang aktor itu kan nggak 1-2 hari. Nggak 1-2 hari. Jangan dianggap main film kan gampang sih. Ada ini gue tinggal acting dikit aja. Itu sampai ke penonton. Energi yang dia keluarkan ketika dia berakting itu akan sampai di penonton. Dan baik atau tidak benar, tidak ada baik buruk ya. Benar atau tidaknya dia melakukan menghidupkan karakter yang ada di dalam film itu kan juga atas usaha dia ya. Kalau dia kemudian ada sih orang-orang yang dibekali bisa langsung berakting, tapi juga tidak menjadi nggak ajaib gitu loh. Acting itu nggak ajaib, harus ada proses yang dilalui oleh seorang aktor untuk bisa menjadi menasbihkan dirinya, gue aktor loh. Itu satu. Kalau dia paham bahwa aku bisa nih berakting nih, gue akan pilih jadi aktor, berarti lu harus latihan. Lu harus latihan yang namanya keaktoran. Lu harus latihan memainkan naskah-naskah realis, karena film itu rata-rata realisme kan. Harus belajar memainkan peran. Betul, mengukur bagaimana aktingmu, seberapa
energi yang harus dikeluarkan itu kan latihan semua. Iya. Nggak bisa kita capai kalau nggak ada latihan. Jadi kita bisa paham dengan diri nih, oh kalau gue teriak segini, over nggak nih? Overacting nggak gue Iya. nih? Gitu. Oke. Terus kalau misalnya dia memang suka di film, tapi dia nggak suka ada di depan kamera. Aku suka mengcapture sinematografinya gitu, pengen nyusun gambarnya, dia bisa menjadi seorang sutradara ataupun director of fotografinya di dalam. Tapi kan nggak serta merta terus kemudian lu jadi sutradara, lu harus mempelajari bagaimana komposisi, bagaimana treatment sebuah gambar harus diletakkan atau dibuat gitu. Kau harus paham juga kamera sehingga bisa berdiskusi dengan DOP-mu. Director of fotografi juga harus paham dengan framing. Harus paham dengan bagaimana mise en scene, ya banyak lah yang harus dipelajari gitu. Dan produser sendiri juga, dia harus paham, ini mau dikemanain nih filmnya, bagaimana aku mengatur supaya ini film jadi, nggak nyangkrak aja gitu. Kan dia harus ngatur itu manajerialnya, harus kita pas Lampung ini banget. punya nggak sih film berdurasi panjang yang memang film layaknya seperti layar lebar, tapi yang berkisah tentang Lampung gitu? Ada nggak sih kita tuh? Sejauh ini kayaknya udah ada deh ya, ada. Tapi aku nggak bisa ngomong apakah kualitasnya baik atau tidak. Gitu. Oh ada ya? Ada, sudah ada. Sebenarnya banyak sih. Yang dibutuhin apa sih buat orang-orang film di Lampung ini? Tempat untuk apa ya? Penayangannya gitu atau apa gitu yang dibutuhin? Kalau tempat penayangannya, kupikir DKL itu sudah punya ruang tayang alternatif yang bagus banget. Di belakang itu ada. Iya, di perpustakaan. Kantor perpustakaan tuh ada. Terus kemudian di Museum Lampung tuh ada, Bioskop Sanak Lampung ya. Sebenarnya sih sudah cukup ada ruang-ruang putar, ada bioling ya, bioskop keliling itu kalau misalnya kita mau bikin layar tancepan ya. Open air cinema nama ininya, nama kerennya, padahal layar tancep. Open air cinema. Open air di luar. Oke, iya. Nah itu ada bioling yang bisa diakses ya oleh kita. Tapi itu bisa dipakai pada saat nggak hujan ya? Pada saat nggak hujan, kalau musim hujan jangan, hancur itu alatnya. Iya, artinya kan ruang untuk putar ada. Sudah siap, sudah memadai. Sekarang produknya. Nah, ini harus kan udah banyak tuh produknya sebenarnya. Ya, harus jadi perhatian semua ya. Kalau aku tuh suka ngoceh-ngoceh, suka ngomel-ngomel gini. Ketika kita itu terlalu hegemoni ya. Maksudnya menganggap bukan kitanya sih ya. Ada sebuah ungkapan yang mungkin tidak kita sadari atau tidak disadari oleh para bisa jadi pemerintah daerah, bisa jadi orang-orang di luar dunia film sendiri menganggap bahwa anak-anak Lampung, film-film Lampung, komunitas di Lampung itu belum layak deh, belum ini deh. Terima nggak dia ngomongin gitu? Gue nggak terima dong, enak aja. Film-film teman-teman di Lampung itu banyak loh mengisi festival-festival. Kita hanya tidak diberi kesempatan dan kita sudah disingkirkan dari awal. Yang tidak memberi kesempatan siapa? Ayo jawab. Pemerintah ya? Yoi. Ya nggak apa-apa, sebut aja loh. Kan nanti ada yang nonton juga nih mudah-mudahan, jadi kan biar tahu gitu. Bayangin. Ketika orang dari luar Lampung datang, membawa embel-embel produser dari kota mana gitu, kota besar mana gitu. Semua mata memandang ke situ dan merasa bahwa dia pasti bagus. Beberapa waktu lalu ya, sempat ada film yang nilainya besar sekali. Iya, tuh. Padahal Lampungnya nol cuma berapa detik. Satu scene aja nggak dapet. Iya. Ya apa berapa sekuen gitu. Ya. Sedih ya, miris ya. Sedih banget, dan itu miris loh. Oke. Miris banget. Jadi hal ini mungkin yang menjadi salah satu keluhan dari para teman-teman di komunitas film, ya gitu. Akhirnya apa? Kenapa nggak diberi kepercayaan? Merasa tidak diberi kepercayaan? Tidak diberi kesempatan, tidak diberi kepercayaan. Bahkan ketika kita berhasil membawa sebuah festival besar yang tarafnya internasional, Jogja Netpack Asian Film Festival tahun 2020 tuh, klub penonton membawa ke sini, dipercaya ya oleh JAF sendiri karena pandemi, jadi itu disebar ke 14 kota atau kabupaten se-Indonesia. Salah satunya adalah Bandar Lampung. Iya. Salah satu di kota Bandar Lampung, dan klub penonton menjadi tahun lalu ya? Menjadi host yang resmi ya. Itu penunjukannya itu dari JAF, dan JAF itu dari kementerian loh. Pendanaan itu dari kementerian.
kita dapat dan kita diperbolehkan untuk bekerja sama. Yang terpikir olehku adalah Dewan Kesenian Lampung, Komite Film. Disambut baik oleh teman-teman dari Komite Film. Di sini kan acaranya? Kita bikin acara di sini dan itu meriah. Dan selain dari seniman dan itu ada pejabat, tidak ada yang datang dan tidak ada yang melihat. Kenapa ya? Gitu ya. Kenapa Aku ya? juga Kira-kira ngerti. ada masalah apa ya? Maksudnya gini, kok apa yang bikin tidak tertarik untuk hadir gitu ya? Ketika ada undangan seni, baik itu film atau nanti saya panggil jadi narasumber juga nanti. Ada masalah. Kalau enggak, ini menurut ini sebuah pendapatku apa? ya. Sebuah kekecewaan atau harapan yang nggak nyampe-nyampe gitu nih? Enggak juga sih, kalau kecewa juga ya biarin aja deh, mereka nggak mau. Masih sudah tetap kita bisa bergerak berjalan sendiri, juga, jalan sendiri kan? aja gitu. Oke. Harapan nggak nyampe-nyampe juga nggak usah berharap Enggak juga dengannya ya? kayak gitu. Buktinya selama ini juga nggak ada bantuan gimana-gimana juga kita jalan juga. Cuma alangkah lucunya gitu loh. Kita tuh nggak benar-benar bersama membangun ini menjadi membentuk peradaban baru ya, ekosistem seni yang bagus gitu ya, buat kemajuan kota kita, buat kemajuan provinsi kita. Bukankah yang salah satu hal yang bisa membawa sebuah kota atau sebuah tempat itu melejit dan dikenal itu salah satunya adalah kesenian. Dan film dalam hal ini adalah media yang abadi loh menurutku. Oke, Media yang abadi. Mudah-mudahan ini kan ada komite film kan di Dewan Kesenian Lampung ya. Nah, Itu bicara teman soal- kita yang ada ya, di situ mudah-mudahan bisa menyambut ini. Bicara soal itu, apa kita keinginannya. teman-teman tuh pada ngobrol nih sama teman-teman komite film, sama anak-anak komunitas yang ada. Pada akhirnya kita memutuskan untuk, ayo deh kita yang komunitas kita berkolaborasi. Ya. Setelah kita ikut di dalam berbagai penayangan film-film yang ditayangkan oleh teman-teman penonton, dihadiri oleh kawan-kawan dari semua komunitas yang ada di Lampung ini, baik dari kabupaten kota lain, gak cuma Bandar Lampung. Ini kita bersepakat gini, ya udah kita kayaknya harus ada ruang kolaborasi ini, ruang kolaboratif. Ditawarkan oleh komite film untuk yuk kita bikin movie lab yuk. Jadi kayak semacam lab ya. Lab untuk kita berkreasi. Di wacana atau sudah mulai bergerak? Sudah mulai bergerak. Oke. Memang belum dilegalkan sampai semalam sih. Semalam nih kita kawan-kawan kumpul menonton 3 film bersama. Film Makbul Mubarok itu menuju film panjang dia, dan sampai pada kesimpulan bahwa ayo kita buat movie lab ini menjadi lebih besar. Kawan-kawan bercita-cita sekali, semua teman-teman komunitas bercita-cita ada festival film yang benar di Lampung. Selama ini nggak benar ya? Enggak juga sih, mungkin menurut pelaksana mungkin ya. Oke. Dengan indikatornya itu kan, kalau indikator dari kita teman-teman komunitas harusnya begini nih. Oke. Ada nih ukuran standar Ada sebuah standarnya. festival film itu. Ada ini Oke, gitu. standar-standarnya ya. Standarnya. Aku nggak tahu standar dari teman-teman yang sudah menggelar festival itu seperti apa, kan nggak pernah terlibat juga. Oke. Tapi kita pengen bikin festival yang benar. Tapi akhirnya begini nggak kira-kira ketika nanti ini udah mulai jalan movie lab ini akan terkotak-kotak juga nggak nanti akhirnya? Kalau aku yakin sih tidak ya. Nggak ya? Karena di situ semua teman, ya kita udah movie lab sudah produksi. Untuk awalan kemarin beberapa waktu ini kami itu sudah bersama dengan beberapa komunitas. Memang belum semua komunitas terjaring ya. Mari kita happy membuat sebuah film yang temanya itu adalah kalau bisa kita ngangkat cerita-cerita dari yang ada di Lampung berkembangnya gitu iya. ya. Karena ini tetap membawa bahwa kita ini orang Lampung, tapi dikemasnya tuh kekinian gitu loh. Dikemasnya itu iya. tidak harus relate dengan Jadi masa nggak kini monoton, itu, jadi tidak ya. monoton. Nah itu sudah dalam tahap Tinggal bagaimana penyelesaian. mengemasnya. Iya. Oke. Kan udah masuk nih di dunia film di Lampung, sudah keluar juga. Artinya kan sudah banyak perbandingan di luar sana dengan hasil karya di Lampung. Kurangnya apa kalau karya anak-anak Lampung ini? Ada kurangnya nggak? Setiap tempat itu kan ada yang berlebih, ada yang Oke. ada yang kurang ya. Mungkin selama ini menemukan para penulis ya untuk menulis Skenarionya. skenario mereka atau ide mereka. Jadi kemampuan teknis yang dimiliki oleh teman-teman itu menjadi agak sedikit disayangkan. Jadi Kemampuan nggak teknis maksimal yang ya? bagus, tapi cerita yang diangkatnya itu tidak belum kurang menarik.
filmnya jadi kurang menarik juga gitu. Nah, makanya kan setiap kali ada kesempatan kita selalu ngobrol, aku terutama tuh selalu ngajakin kawan. Teman-teman komunitas tuh, ayo kolaborasi yuk kalian bisa menemukan siapapun penulis nih, tak kasih nih referensinya nih, yang jago nulis nih, dia bisa bikin cerita bagus, kalian ngobrol sama mereka, jangan cak ada ide gitu terus kemudian enggak di editing lagi dan lain-lain, tiba-tiba jadi film gitu. Itu gitu. kan sebuah kemasan yang menyatukan beberapa ahli ya, ahli membuat ceritanya, ahli untuk menjadi aktornya, ahli untuk menjadi sutradaranya, kan gitu. Terus perlengkapannya gitu kan. Jadi kalau tidak saling mendukung ya jadinya jadi timpang juga sih ya. Bukankah film itu kan dibuat itu sebuah film itu lahir karena tiga kali dibuat ya. Film itu udah 3 kali diproduksi. Pertama dari naskahnya sendiri. Naskah itu punya kekuatan sendiri ya. Melihat akan jadi apa film ke depan tuh biasanya tuh naskah tuh sudah ngegambarin, tapi belum dalam bentuk produk yang sinematik ya. Kemudian pada saat proses produksi, bagaimana gambar diambil dan lain-lain. Ketiganya adalah pada proses editing. Film ini mau dikemas kayak mana nih pasca produksi. Baru film itu lahir menjadi satu kesatuan. Nah ini nggak bisa dipisah-pisahin. Nggak bisa. Kita masuk di menit-menit terakhir, In. Menit terakhir kan? Agak tegang sih sebenarnya. Soalnya apa yang mau saya sampaikan ini nggak tega sebenarnya. Apaan? Enggak sih. Mewakili dari komunitas film di Lampung ya. Iin yang memang saat ini lagi on fire banget kayaknya ya. Supaya film-film karya anak Lampung apapun bentuknya, apakah itu berlatar belakang kisah Lampung, legenda, riwayat etnik dan lain-lain ataupun modern, itu gimana caranya supaya menurut ini ya, supaya itu bisa bukan lagi menjadi tuan rumah di daerah sendiri ya, tapi dikenal, bisa masuk kemanapun gitu. Selain kualitasnya memang secara teknis harus selesai, ide yang bagus gitu kan, jalan cerita yang baik dan lain-lainnya. Dan yang paling penting adalah berjejaring, menemukan publisis yang tepat. Ini mungkin gitu ini ya, jangan sungkan, jangan untuk malu, bertanya, jangan sombong untuk kenalan. Iya, melihat perkembangan. Sering main deh ke festival-festival, tengok tuh festival gitu loh. Jadi kamu tahu. Bukannya sering-sering nonton film? Iya boleh. Itu juga bagian dari. Itu bagian dari kamu belajar membuat film. Soalnya kalau main ke festival Cipayung kalau buat foto nggak ada ongkos. Dewan Kesenian lah minta. Oke, In, thank you loh untuk waktunya, In. Sukses selalu ya untuk In ya. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Kebetulan In anaknya juga, putrinya kan di Nada, apa tuh dia? Nada di komunitas lagi belajar menjadi publicist. Oh, jadi itu yang Mbak Novi bilangin tadi itu, bagaimana film itu berjalan. Oh, gitu. Nah, dia lagi mempelajari itu. Bergabung sekarang lagi jadi masih sekolah nih gitu ya? Film community di Jakarta Film Week. Oke, ya udah. Mudah-mudahan nanti ilmu yang didapat itu dibagi-bagi juga buat sini. Supaya lebih maju lagi film di Lampung ya. Teman-teman di Lampung itu berjejaring gitu loh ininya. Makasih, In. Makasih banyak waktunya. Sama-sama. Kita ketemu lagi di tempat yang lain aja ya. Amin ya. Nanti ganti nama lagi, kita ganti label lagi nih. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai dalam Lampung Mencatat di Selusur Budaya berbicara tentang film episode kali ini. Tapi pun. Ya pun.